Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Semoga kalian semua hari ini diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Adapun bab yang akan kita pelajari yaitu tentang keunggulan dan keterbatasan ruang, pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial serta budaya di Indonesia dan ASEAN. Adapun materi yang akan kita bahas ya, ada beberapa materi yaitu 1. Pelaku ekonomi, 2. Perdagangan, 3. Ekonomi maritim. Untuk pelaku ekonomi dan perdagangan sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Nah, hari ini yang kita akan pelajari yaitu ekonomi maritim. Penguatan ekonomi di Indonesia. Penguatan ekonomi maritim di Indonesia ya, potensi maritim di Indonesia. Nah, ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Itulah pengertian dari ekonomi maritim. Nah, ekonomi kelautan ialah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, itulah definisi dari ekonomi maritim dan ekonomi kelautan. Nah, kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara ASEAN. Pembangunan bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan, yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, terpelihara kelestarian lingkungan dan sumber daya laut, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Nah, itulah kondisi ekonomi maritim ya, diarahkannya dalam 4 tujuan kedaulatan. Selanjutnya, strategi pengembangan ekonomi maritim Indonesia. 1. Sektor pelayaran ya, bangsa muatan armada rendah, industri galangan belum berkembang, sistem pelabuhan sebagai renting dan Singapura sebagai daya saing SDM yang rendah. Nah, selanjutnya sektor perikanan, kontribusi terhadap pendapatan nasional rendah dan pertambahan kawasan budidaya kurang. Sektor pariwisata bahari menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan, mendatangkan wisatawan asing. Nah, selanjutnya penguatan agrikultur di Indonesia. Potensi agrikultur di Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang banyak untuk produksi pertanian. Di sektor pertanian, Indonesia memiliki beragam jenis tanaman yang didukung oleh kondisi iklim tropis. Di bidang tanaman pangan, Indonesia memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan berbagai varietas lainnya. Peran agrikultur di Indonesia. Indonesia merupakan negara kaya dengan sumber daya alam. Sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian petani. Pertanian atau agrikultur adalah sektor primer dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini merupakan sektor penting untuk menyumbang hampir setengah dari perekonomian. Selain itu, agrikultur berperan sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor penyediaan pangan masyarakat. Adapun hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia ada 9 ya. 1. Skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. 2. Modal terbatas. 3. Penggunaan teknologi masih sederhana. 4. Sangat dipengaruhi oleh musim. 5. Pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga ya. Kemudian akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. 7. Pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani. 8. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. 9. Kurang benihnya yang bermutu bagi petani. Nah, sekarang strategi pengembangan agrikultur di Indonesia saja. Yang pertama, eco farming, yaitu strategi eco farming merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal setiap daerah di Indonesia. Yang pertama, eco farming ya. Selanjutnya, di
Distribusi pupuk. Petani diminta menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanamannya per hektar selama 1 tahun, sehingga dapat menyediakan stok pupuk sesuai dengan kebutuhan petani. Selanjutnya, perbaikan irigasi. Melakukan pembangunan dan perbaikan berbagai sarana pendukung sektor pertanian serta pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Tanpa adanya dukungan akan semakin banyak tenaga kerja dan lahan yang akan beralih ke sektor-sektor lain yang lebih menarik. Nah, mungkin cukup sampai di sini pertemuan pada hari ini ya. Akan kita lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa belajar ya anak-anak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.